di tahun ajaran baru sekolah Pondok Pesantren Al-Islami, Pondok Pesantren Kesetaraan Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar siap menerima santri baru dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula, usta dan ulya. Pesantren kami adalah pesantren yang memiliki izin resmi dan memiliki semua tingkatan, yakni dari SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu kami terima santri dari umur 7 tahun. Biaya masuk 2.500.000, SPP bulanan adalah Rp600.000. 3 kali makan. Kalau 600.000 dibagi 30 berarti sehari cuma 20.000. 20.000 3 kali makan. Ada kira-kira orang makan 3 kali dalam sehari 20.000? Rasa-rasanya nggak ada, kecuali orang sedekah. Kemudian apabila ada anak yatim, kami juga menerima santri dari anak yatim dengan gratis total. Dengan syarat yang pertama, bapaknya meninggal dunia, dan yang kedua, anaknya itu belum balik. Karena kalau sudah balik itu namanya bukan yatim. Dan juga kami terima santri gratis yang kedua adalah du'afa. Du'afa maksudnya adalah keluarga dari golongan orang miskin. Syaratnya menunjukkan tanda bukti bahwa keluarga tersebut termasuk dari golongan orang-orang yang tidak mampu. Dua golongan itu kami gratiskan. Nah, siapa tahu ada warga mempunyai anak atau keluarga yang seperti itu, atau anak-anak yang ingin sekolah di pesantren, maka kami siap untuk menerimanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah daripada tolak perceraian. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sedikit ya tentang masalah tolak perceraian ini. Perceraian ini itu memiliki daripada 4 hukum. Tolak atau bercerai di dalam pernikahan itu mempunyai 4 hukum. Yang pertama adalah hukum bercerai itu makruh. Arti makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Siapa yang meninggalkannya, ma yuthabu ala tarkihi, siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, dan siapa yang mengerjakannya maka tidak berdosa. Itu yang disebut namanya makruh. Dan para ulama mengatakan bahwa bercerai di dalam pernikahan itu hukum asalnya adalah makruh. Hukum asal daripada bercerai itu adalah makruh. Diambil dari dalil
Riwayat hadis Abu Dawud Ibnu Majah bersumber daripada Abdullah bin Umar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Dari dalil ini para ulama mengatakan hukum asal bercerai itu adalah makruh. Hukum asalnya. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah bercerai. Kemudian yang kedua, kata ulama, bercerai itu ada kalanya hukumnya menjadi wajib. Wajib nih. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bukan hanya sunnah tapi wajib, diwajibkan bercerai. Bagaimana contoh bercerai itu hukumnya wajib? Yaitu kata ulama, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan hakim yang mengurusnya dari perkara keduanya sudah memandang, hakim nih ya, perlunya dipisahkan. Artinya tidak ada kata perdamaian di antara keduanya lagi. Betul-betul sudah ibarat kata jalan terakhir. Kalau ini dipertahankan akan membahayakan. Maka bercerai ini bisa hukumnya menjadi wajib. Umpama di dalam rumah tangga itu terjadi KDRT. Yang ini terus berlangsung di antara keduanya. Lalu diajukanlah perceraian oleh sang suami umpama. Kemudian dipanggil itu. Nah, orang bercerai itu biasanya tidak langsung ketuk palu. Bercerai, dipanggil dulu berdua oleh hakim, ditanya apa masalahnya. Kemudian dicari lagi hakam. Hakam itu penengah di antara kedua mereka. Berkonsultasi dengan orang ketiga. Orang ketiga ini betul-betul penengah, tidak berpihak kepada suami, tidak berpihak kepada istri. Berkonsultasi, masalahnya apa itu? Nah, kalau seandainya tidak ada, maka sampai yang ketiga persidangan. Tidak ada penyelesaian secara baik-baik, maka ini hukumnya bisa, maka diputuskan oleh hakim bercerai. Karena kalau diteruskan umpama bisa terjadi KDRT. Kalau diteruskan umpama bisa menimbulkan perkelahian di antara kedua keluarga. Jadi bukan hanya suami istri, tapi bisa dua keluarga. Artinya betul-betul parah ini, tidak bisa lagi didamaikan. Maka kata ulama, perceraian seperti ini hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, bercerai itu hukumnya bisa sunnah. Artinya bercerai ini dapat pahala. Sunnah. Kalau tadi bukan lagi pahala, tapi betul-betul diwajibkan bercerai. Karena kalau diteruskan pernikahan itu akan terjadi sesuatu yang berbahaya dalam rumah tangga tadi.
Nah, kalau ini sunnah bercerai. Apa contohnya? Yaitu apabila sang suami tidak sanggup lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban nafkah kepada istrinya. Artinya kalau seandainya diteruskan ini pernikahan, maka kewajiban seorang suami kepada istri itu akan terbengkalai. Maka dalam perceraian seperti ini hukumnya bisa jadi sunnah. Atau umpama bisa jadi kalau seandainya diteruskan seperti ini pernikahan tadi, bisa terjadi nanti penyelewengan, pengkhianatan di dalam rumah tangga.